Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan coba membahas masalah pembenci-pembenci Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari flashback ke belakang, bagaimana para pembenci Pak Jokowi begitu sangat narsis dan begitu menggebu-gebu. Mereka mencaci maki Pak Jokowi dengan kata-kata yang kasar, juga memfitnah dan menuduh Pak Jokowi dengan mengatakan ijazah palsu. Wah, pokoknya sudah kata-katanya sudah tidak mencerminkan sebagai manusia biasalah ya. Kalau saya lihat di sana ada Rol Suryo, ada Fadilah, ada Dr. Tifa ya, ada Egy Sujana dan lain-lain. Tapi setelah mereka dilaporkan ke Bareskrim dan hasil Bareskrim mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, barulah mereka kelabakan. Walaupun dalam mulutnya mengatakan mereka tidak takut katanya. Tapi kenapa harus menangis-nangis? Dokter Tipa menangis-nangis, ya katanya tidak kasihan melihat saya, katanya seorang ibu dengan anak katanya nanti di penjara dengan memakai rompi merah. Ya lu lagi kenapa pakai ngurusin masalah masalah ijazah-ijazah? Apa nggak ada kerjaan sebagai dokter? Mau ngurusin masalah ijazah doang gitu, ya. Terus kan gini, lu pade itu kan kayak Dokter Tifa, si Roy, itu kan udah meyakinkan bahwa yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ya kalau misalkan yakin ya nggak usah nangis harusnya. Berarti keyakinan kemarin keyakinan yang bodong kalau begitu. Kalau orang sudah yakin harusnya yakin bahwa itu ijazah palsu. Tapi sekarang pembuktian, Bareskrim sudah mengatakan demikian, ya kan? Berarti yang kemarin ngomong-ngomong begitu, kenapa punya keberanian untuk seperti itu? Dan logikanya taruh di mana lagi? Harus ngurusin masalah ijazah. Nggak ada kerjaan apa ya? Ya, cuma ngurusin ijazah doang. Nggak ngelihat prestasi-prestasi Pak Jokowi selama 2 periode, 10 tahun, itu yang dilihat prestasinya. Jangan melihat masalah ijazahnya. Itulah karena memang ada kebencian dari awal, mereka kan berusaha untuk terus membombardir Pak Jokowi. Kita tahu dari mulai akun kubu Fafa, ya, kemudian dan lain sebagainya sampai terus dikorek-korek sampai ke ijazah. Karena memang tujuan mereka pengen mengganggu daripada pemerintahan kita ini sebenarnya, gitu, ya. Kalau sudah begini kan nangis-nangis. Coba kita lihat nanti Dokter Tifa menangis-nangis seperti ini. Oke. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Sofi, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran.
Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini Ya. mahasiswa-mahasiswa ini Jadi membutuhkan nanti- kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Baik. Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, Baik. gak ada masalah. Seandainya Oke, memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Oke. Tetapi Udah. tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Oke. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oke. Oh ya. Ya, demikian. Ya, kita lihat bagaimana Dr. Tifa. Secara langsung kalau lihat dari apa yang disampaikannya, sebenarnya dia memelas kepada Pak Jokowi, ya, memelas supaya tidak dipenjara. Kesimpulannya begitulah. Tapi tidak mau jaim, jaga image, tapi mengatakan tidak takut, katanya. Tidak takut saya dipenjara, tidak takut saya memakai baju oranye. Tapi di awalnya memelas, menangis, ya, terseduh-seduh seperti itu. Ya kan ini kan menampakkan atau menampilkan kegalauan dianya sebenarnya seperti itu. Ya, makanya Bu, Ibu tuh dokter, sudahlah uruslah dokter pasien kayak begitu loh. Jangan ngurus-ngurusin masalah ijazah palsu yang jelas-jelas belum tahu kebenarannya gitu loh. Janganlah terbawa-bawa arus, kasihan Bu. Jabatan, profesi kan hilang kalau demikian ya. Biarkanlah Roy Suryo itu dengan gayanya sendiri karena memang dari awal sudah begitu. Janganlah ke bawah-bawah arus, harusnya Bu, ya. Karena memang ya inilah satu gerombolan, apalagi itu siapa yang namanya Rizky Padilla. Waduh, itu lebih kasar lagi ya kepada Pak Jokowi seperti itu. Ya sudah dibuktikan. Bukan Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan. Ya. Kalau dia memperlihatkan siapa ente-ente semua gitu loh. Ya kan? Kan dia begini akan diperlihatkan nanti di persidangan dan terbukti sebelum persidangan sudah diperlihatkan kepada Bareskrim dan sudah jelas disampaikan oleh Bareskrim ada putusan bahwa ini adalah asli. Masih tidak percaya juga setelah diputuskan, masih tidak percaya juga. Roy Suryo masih tidak percaya juga, sudah ada putusan hakim, ya, karena mereka itu sampai kapanpun akan terus. Nanti setelah selesai ini, ya, selesai masalah jasa palsu, ada dikorek-korek lagi, mencari lagi korek-korek kepada Pak Jokowi. Tapi itu pun kalau tidak keburu di penjara, ya. Kalau sudah di penjara, ya mereka tidak akan berkoar-koar lagi. Salah satu jalannya memang harus di penjara, seperti itu, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Irma, ya. Ibu Irma mengatakan mereka harus dipenjarakan gitu, kata Bu Irma, ya, seperti itu. Karena ya sudah merongrong bangsa lah. Bangsa sekarang lagi sibuk ngurusin ini masih ngurusin masalah ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau kata Pak Prabowo, jangan-jangan ijazah gua ntar diminta lagi gitu. Gitu ya. Ya itulah orang-orang yang nggak ada kerjaan, yang nggak dapat jabatan, yang nggak dapat posisi ya begini ya. Assalamualaikum.